Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1281. Kamu akan mati di sini. Di luar, Ye Guan dipimpin oleh Lord Sangchang untuk terus-menerus menghancurkan ruang dan waktu. Dalam waktu singkat, mereka telah melewati puluhan ribu bidang bintang dan alam semesta. Sepanjang perjalanan, Tuan Sangchang tampak serius, karena dia mendapati keadaan Tuan Muda yang di sampingnya semakin memburuk. Pada saat ini, segel jahat di antara kedua alis Ye Guan telah menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, aura di tubuh Ye Guan menjadi semakin lemah. Kekuatannya terus-menerus disegel. Meskipun dia hampir tidak bisa bertahan dengan kemauannya sendiri, kesadarannya perlahan-lahan mulai kabur. Dewa Langit menatap tanda jahat di antara alis Ye Guan. Ekspresinya menjadi semakin serius. Mereka harus mencapai makam surgawi secepat mungkin. Hanya kakak tertua yang bisa melawan kekuatan jahat ini. Memikirkan hal itu, sang penguasa langit segera mempercepat langkahnya. Dalam sekejap, dia membawa Ye Guan dan melakukan perjalanan melalui puluhan ribu bidang bintang dan alam semesta. Sekarang mereka kurang dari setengah jam lagi dari makam surgawi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba mendidih dan kemudian hancur dengan ledakan keras. Dewa Sangchang menyipitkan matanya sedikit. Dan dengan tubuh Ye Guan yang gemetar, dia meninggalkan terowongan ruang dan waktu dan muncul di langit berbintang yang tak terbatas. Dewa-dewa perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh. Di sana berdiri seorang biksu gemuk dengan ekspresi yang sangat ganas. Tubuh bagian atas telanjang, lemak di sekujur tubuhnya, sangat berminyak. Di lehernya, ia mengenakan untayan manik-manik Buddha tengkorak yang tampaknya terbuat dari tulang manusia, yang membuat orang bergidik. Di punggungnya, ia membawa ikan kayu besar, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan tampak sangat berat. Dewa Sangchang menatap biksu itu. Kuil Dachan, kamu adalah Zhou E, pengkhianat kuil Dachan. Biksu gendut itu menyeringai dan berkata, Anda adalah Dewa Langit yang disebutkan dalam legenda. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melompat ke depan, dan seberkas cahaya Buddha muncul dari tanah, menerangi langit berbintang dan alam semesta. Di udara, biksu gemuk itu tiba-tiba menarik keluar ikan kayu besar di belakangnya, dan kemudian menghancurkannya ke arah lokasi di mana Dewa Sangchang berada. Ledakan, dengan pukulan ini, area ruang waktu tempat Lord Sangchang dan Ye Guan berada benar-benar tenggelam secara langsung. Tekanan tak berujung bergulir turun, seolah-olah ingin menghancurkan Lord Sangchang dan Ye Guan, yang sangat mengerikan. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Dewa Langit, dan dia melangkah maju. Dalam sekejap, bayangan virtual sepanjang 1000 kaki terkondensasi dari antara langit dan bumi, dan bayangan virtual itu meninju biksu gemuk itu dengan keras. Ledakan, begitu keduanya menggabungkan kekuatan mereka, alam semesta galaksi berubah menjadi abu dan menjadi gelap gulita. Biksu gemuk itu terkejut dan mundur dengan kasar. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya juga terbelah, dan darah berceceran. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Langit yang berdiri dengan gagah seperti dewa di kejauhan. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya, seperti yang diharapkan. Dia layak berada di makam surgawi. Luar biasa. Dewa-dewa mengabaikan biksu gemuk itu. Dia perlahan menoleh dan melihat bayangan berjalan perlahan ke arahnya. Jalan tertinggi, Dewa Langit tidak terkejut bahwa sang pembalas dendam memiliki semakin banyak pembantu.
karena sang pembalas dendam adalah sang pembalas dendam peradaban kosmik tingkat 9, dengan jalur leluhur legendaris di belakangnya. Banyak kekuatan teratas bersedia mematuhi perintahnya. Lagi pula, mengikuti jalan yang luhur ini sama artinya dengan terdaftar. Begitu Anda dimasukkan ke dalam tentara dan identitas Anda terungkap, siapa yang tidak akan patuh? Dao tertinggi menatap Dewa Langit. Dia tidak marah saat ini, tetapi menjadi tenang. Siapa pemuda ini? Setelah sekian lama bertarung, akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin seorang remaja biasa bisa dilindungi oleh Kaisar Tianzhao dan Tuan Sangchang dengan cara seperti ini. Tentu saja, dia hanya ingin tahu. Itu saja, dalam hatinya, pemuda yang menentang kehendak Tuhan itu sudah dijatuhi hukuman mati. Kalau dia tidak membunuhnya dan berita itu tersebar, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Lagi pula, semua orang akan mengikutinya. Mendengar perkataan Dao tertinggi, Dewa Langit tersenyum dan berkata, "Dao tertinggi, mengapa kamu tidak menebak?" Dao tertinggi memandang Ye Guan. Dia tidak merasakan keberuntungan khusus pada Ye Guan, dan nasib pemuda ini juga sangat biasa. Tentu saja, kemampuan bertarung pemuda ini masih agak tidak normal. Dao tertinggi terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tidak masalah, tidak peduli siapa dia akan mati di sini hari ini." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah melampaui dugaannya dan kekuatan jalan raya bergulir ke arah ketua surga. Biksu gemuk itu memanfaatkan kesempatan itu, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya Buddha sepanjang 10.000 kaki dan menghantam Ye Guan. Dia tidak berani menyerang Tuan Sangchang, jadi dia hanya bisa mendatangi Ye Guan. Tak jauh dari situ, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di saat berikutnya, dia menyerbu ke arah biksu gemuk itu dengan pedang patah King Xuan di tangannya. Ledakan, saat cahaya pedang meledak, biksu gemuk dan Ye Guan mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah biksu gemuk itu berhenti, dia tiba-tiba terkejut karena dia menemukan bahwa ikan kayu di tangannya retak. Biksu gemuk itu menatap Ye Guan di kejauhan dan terkejut. "Tahukah kamu, ikan kayu miliknya ini ditempa dari kristal dewa khusus, dan telah menikmati dupa dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya di kuil Zen Agung. Dapat dikatakan bahwa ia berada di peringkat 3 teratas di antara artefak dewa dari peradaban kosmik tingkat 9. Namun pada saat ini, ia hancur ketika menyentuh pedang pemuda ini." Biksu gemuk itu menatap pedang patah di tangan Ye Guan. "Agak tidak percaya, pedangmu." Tertawa, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Guan di kejauhan datang ke arahnya dengan pedang di tangan dan menyerang dengan ganas. Melihat Ye Guan menyerang tanpa berkata apa-apa, wajah biksu gemuk itu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dia melafalkan kitab suci Buddha, meraih ikan kayu yang berat itu dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Ye Guan. Dengan restu kitab suci Buddha, ikan kayu itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya Buddha hitam yang menakutkan. Begitu cahaya Buddha dan cahaya pedang saling bersentuhan, keduanya langsung meledak, dan gelombang kejut energi pedang dan cahaya Buddha bergetar ke segala arah. Ye Guan dan biksu gendut itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Namun begitu Ye Guan berhenti, dia bergegas menuju biksu gemuk itu lagi. Dia harus bertarung sekarang, pertarungan gila-gilaan, hanya pertarungan gila-gilaan yang bisa membuatnya mampu menahan kekuatan penyegelan jalan jahat. Setelah bertarung 2 ronde dengan Ye Guan, raut wajah biksu gemuk itu berubah serius. Ia mengira si bungsu akan lebih mudah diganggu, tetapi setelah bertarung, ia menemukan bahwa si bungsu sama sekali tidak mudah diganggu. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada artefak ciptaannya. Melihat Ye Guan datang untuk membunuhnya lagi, biksu gemuk itu tidak berani ceroboh. Dia segera melafalkan kitab suci Buddha.
lalu bergegas menuju Ye Guan lagi dengan ikan kayu di tangannya. Namun kali ini, Ye Guan menggunakan ilmu pedangnya untuk memutuskan hidup dan mati dengan satu pedang, dan kekuatan pedang ini pun meningkat seketika. Ketika biksu gemuk itu menyadarinya, sudah terlambat, ia merasa ngeri. Saat ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh alam semesta dan langit berbintang, biksu gemuk itu terhempas bersama ikan kayu itu. Dalam proses terhempas, ikan kayu di tangannya meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran di mana-mana. Setelah biksu gemuk itu berhenti, dia tiba-tiba merasa ngeri, dan pada saat ini, Ye Guan datang ke arahnya dengan pedang lagi. Kekuatan pedang ini jauh melampaui yang sebelumnya. Ketika biksu gemuk itu melihat ini, wajahnya berubah drastis. Dia tidak berani menghadapi Ye Guan lagi. Dia gemetar dan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tertawa, pedang Ye Guan meleset, meninggalkan luka yang dalam di ruang dan waktu yang gelap. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah biksu gemuk itu. Melihat Ye Guan datang, hati biksu gemuk itu tiba-tiba menegang dan dia hendak mundur lagi. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju jalan agung di kejauhan. Dao tertinggi yang sedang bertarung dengan Dewa Langit tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh, dan cahaya pedang sudah menebas ke arahnya. Dao tertinggi mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan Dao yang terkandung dalam pukulan itu begitu mengerikan, sehingga hanya satu pukulan saja telah memaksa Ye Guan mundur ribuan kaki. Setelah Ye Guan berhenti, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia perlahan beradaptasi dengan kekuatan segel jahat. Dao tertinggi menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, sungai Dao yang panjang mengalir langsung ke arah Ye Guan. Jauh di sana, Ye Guan tidak mundur melainkan maju, memegang pedang King Xuan dan menebas ke arah jalan raya tertinggi. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun, ledakan. Di medan bintang yang gelap ini, gelombang kejut udara yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan hanya dalam beberapa saat, gelombang itu menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Ye Guan juga terdorong mundur dengan keras oleh pukulan ini. Ketika dia berhenti, dia merasa kesadarannya mulai kabur. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi ganas. Dia ingin memobilisasi kekuatan darah dalam tubuhnya. Namun, ketiga jenis kekuatan darah itu ditekan oleh segel jahat. Tidak peduli bagaimana dia memobilisasi mereka, tidak hanya ketiga jenis kekuatan darah, tetapi bahkan kekuatan pedangnya tidak dapat dimobilisasi. Selain itu, kekuatan segel jahat itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Cara yang jahat, di mana ada kejahatan, dia menjadi lebih kuat. Ketika Dao tertinggi melihat ada yang tidak beres dengan Ye Guan, dia hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, Dewa Langit menyerbu ke arahnya dengan ganas. Supreme Avenue tiba-tiba berbalik dan meninju Dewa Langit dengan keras. Wah, penguasa surga dan jalan agung mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah penguasa surga berhenti, bayangan ilusi jalan agung tiba-tiba mengembun di belakangnya. Aura yang kuat terus melonjak ke segala arah seperti air pasang. Auranya sama sekali tidak lebih lemah dari jalan agung. Tuan Sang Chang menoleh ke arah Ye Guan yang berdiri tidak jauh dari sana, dan bertanya dengan cemas, "Tuan muda yang, apakah Anda masih bisa bertahan?" Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan, hampir saja. Dewa Langit menoleh dan melihat ke jalan agung. "Aku akan menahan anjing Dao dan biksu itu. Kau pergi ke kanan dan teruslah berjalan. Saat kau mencapai alam makam surgawi, beritahu kami namamu dan seseorang akan datang menjemputmu." Berjalan, di kejauhan, Supreme Avenue mencibir dan berkata,
biarkan aku melihat salah satu dari kalian. Dewa Langit menatap ke Jalan Agung. Tuan muda yang anjing Dao dan biksu itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Kau harus pergi ke makam surgawi sesegera mungkin. Hanya kakak tertuaku yang dapat melepaskan segel di tubuhmu. Ye Guan tidak ragu-ragu. Berbalik, terbang dengan pedangnya, dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, suara cemas Xiao Ta tiba-tiba terdengar di benaknya. Hati-hati, hati-hati. Dalam sekejap, Ye Guan tidak tahu apa yang dia rasakan, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Bab 1282. Ikuti kemauan dan hidup, lawan kemauan dan mati. Rasa krisis yang tiba-tiba membuat seluruh saraf Ye Guan menegang. Dia berbalik tiba-tiba, menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya, seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya, siap menyerang. Dia menatap ke kejauhan, hanya untuk melihat ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh dari sana. Kemudian, bayangan datang menghantamnya seperti ribuan pasukan, dan aura serta tekanan yang kuat langsung mencekiknya. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Dia memutar pergelangan tangannya, dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Ledakan, cahaya pedang itu hancur dalam sekejap. Dan Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung terkoyak, dan darah berceceran keluar. Lancang, tiba-tiba terdengarlah raungan murka sang penguasa langit di padang itu. Kemudian sebuah tinju yang panjangnya ribuan kaki dihantamkan ke arah hantu itu. Tak jauh dari situ, bayangan itu tak menghindar atau menghindar lagi, dan turut meninju ke arah sang penguasa langit. Ledakan, dua lampu tinju pecah dengan ledakan keras. Dewa Sangcang terkejut ketika melihat kekuatan tinju dan niat tinjunya masih tidak menguntungkan. Dia melihat bayangan itu, yang perlahan-lahan mengeras menjadi seorang pria parubaya. Ye Guan mengenal pria parubaya ini, itu adalah penguasa Jiuzhu. Pada saat ini, kekuatan penguasa Jiuzhu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Penguasa Jiuzhu juga ikut dalam perjalanan itu, tetapi levelnya jauh lebih tinggi daripada orang kuat rata-rata yang ikut dalam perjalanan itu. Karena ia mengikuti jalan leluhur, leluhur semua jalan tertinggi. Sebelumnya, ia menanggapi panggilan leluhurnya dan pergi ke alam semesta Guangxuan untuk menghentikan dewa sejati. Meskipun ia bukan tandingan dewa sejati, ia tetap pergi ke sana. Oleh karena itu, setelah pertempuran itu, ia memperoleh banyak manfaat dari Zudou, dan kekuatannya meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemunculan tiba-tiba penguasa 9 provinsi mengejutkan Dao tertinggi. Dia mengenal penguasa 9 provinsi. Dia adalah orang yang dipilih oleh Dao leluhur dan memiliki status yang sangat istimewa. Tentu saja, dia juga sangat kuat. Dia tidak menyangka orang ini tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah kejadian di sini telah membuat para leluhur khawatir? Tepat ketika Dao tertinggi bingung, penguasa Jiuzhu menatapnya dan berkata, nama orang ini adalah Ye Guan, dia mempraktikkan jalan ketertiban, dan dapat dianggap sebagai pemberontak. Dia memiliki identitas khusus, jadi jangan ceroboh. Dao tertinggi berkata dengan suara yang dalam, apakah kedatanganmu ke sini merupakan keinginan leluhur? Penguasa Jiuzhu mengangguk, ya, Dao tertinggi agak terkejut. Dia benar-benar bisa membuat leluhur khawatir. Tuan Jiuzhu menggelengkan kepalanya, asal-usulnya tidak sederhana, dan tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap Dewa Langit. Dewa Langit, sejauh pengetahuanku, meskipun kau tidak mengikuti Dao, kau tidak secara terbuka memberontak terhadap Dao leluhur. Dao leluhur telah berkata bahwa dia bersedia memberimu kesempatan. Jika kau bersedia tunduk hari ini, dia dapat membantumu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Cara leluhur,
Dewa Sangcang menatap Dewa Jiuzu dan berkata sambil tersenyum, penyerahan. Penguasa Jiuzu berkata dengan tenang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika tidak, bahkan makam surgawi tidak akan bisa melindungimu. Tuan Sangcang tersenyum dan berkata, namamu Tuan Jiuzu, kan? Penguasa Kyushu mengangguk. Lord Sangcang tertawa. Lord Jiuzu, ku dengar kau juga orang yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi anjing Zudou. Dengan levelmu, kau seharusnya tahu betul apa yang sedang dilakukan Zudou. Penguasa Jiuzu sama sekali tidak peduli dengan niat penguasa langit yang ingin menunda waktu, dan berkata dengan tenang, kamu dapat menunda waktu. Tuan Sangcang menyipitkan matanya sedikit dan senyumnya perlahan menghilang. Pihak lain begitu percaya diri, jelas, dia punya kartu truf lain. Penguasa Jiuzu melanjutkan, penguasa Sangcang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Dewa Sangcang berkata sambil tersenyum, Dewa Jiuzu, jika kami ingin berlutut, kami pasti sudah melakukannya saat itu, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Penguasa Jiuzu melirik penguasa langit dan berkata, di matamu, mengikuti jalan berarti berlutut. Di mataku, mengikuti jalan berarti mematuhi jalan surga, menyeimbangkan ekologi alam semesta dan semua makhluk hidup, serta menjaga ketertiban alam semesta. Dewa Sangcang tertawa. Dewa Jiuzu, Anda telah berlutut terlalu lama. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengikuti jalan leluhur untuk menerobos batas-batas peradaban, lolos dari nasib sebab akibat, dan kendali dari apa yang disebut jalan agung? Penguasa Jiuzu menatap penguasa Sangcang dan tidak berkata apa-apa. Dewa Langit tersenyum dan berkata, tentu saja, izinkan aku bertanya lagi. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya tahu betul bahwa kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menerobos batasan ini, melompat keluar dari takdir dan sebab akibat, melampaui batasan peradaban kosmik, membuktikan diri kita sebagai Tao, dan menyempurnakan Tao dan aku bebas. Namun, Tao leluhur secara paksa memotong jalan setiap orang untuk menjadi Tao, dan kemudian menetapkan wilayah bagi semua makhluk hidup untuk mengikuti Tao. Jika mereka tidak mengikuti keinginannya, mereka adalah anti-Taois dan harus dieksekusi. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Jika hanya itu akan baik-baik saja. Yang lebih menjijikkan adalah bahwa sesekali, ia akan memulai kembali alam semesta, dengan dalih membawa alam semesta ke keseimbangan. Padahal, tujuan sebenarnya adalah untuk mencegah makhluk kuat muncul di alam semesta manapun untuk mengancamnya. Orang yang benar-benar menghisap darah alam semesta bukanlah orang biasa, tetapi leluhurnya. Mendengar perkataan dewa-dewa, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya, agak tertegun. Dewa Langit melanjutkan, Dewa 9 Provinsi, jika kau mengikuti jalan itu, kau tidak akan pernah melampaui Dao Agung, karena Dao leluhur telah menghalangi jalan itu. Alasan mengapa Dao leluhur menciptakan jalan bagimu untuk dilalui bukanlah agar kau maju, tetapi untuk memperbudakmu. Alasan mengapa kau ada saat ini adalah karena kami yang menentang jalan itu. Jika kami yang menentang jalan itu pergi di masa depan, kau akan melihat apakah Dao leluhur akan menoleransimu. Penguasa Jiuzu melirik penguasa Sangcang dan berkata dengan tenang, penguasa Sangcang, tekad dalam hatiku tidak dapat digoyahkan oleh beberapa kata darimu. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kau patuh, kau akan hidup. Jika kau tidak patuh, kau akan mati. Kau ingin hidup atau mati? Dewa Sangcang tertawa. Lebih baik aku mati berdiri daripada hidup berlutut. Ayolah, ku dengar kau adalah yang terkuat di Jiuzu. Biarkan aku menemuimu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju.
dan wujud asli dari jalan raya sepanjang 10.000 kaki itu muncul di antara bintang-bintang di alam semesta, dan kekuatan anti Dao menyebar dari antara langit dan bumi. Seluruh alam semesta galaksi sedang mendidih. Penguasa Jiuzu tidak mau kalah. Ia melangkah maju dan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, niat tinju Jiuzu tersapu keluar. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya saat ini beberapa kali lebih kuat. Kekuatan pukulan ini cukup untuk dengan mudah memusnahkan galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. "Ayo datang," Lord Sangchang tiba-tiba tertawa, dan sesaat kemudian, wujud asli Dao Agung di belakangnya meninju Lord Jiuzu dengan keras. Kekuatan pukulan itu begitu dahsyat sehingga galaksi tak berujung tidak dapat menahan kekuatannya dan mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Namun, menghadapi pukulan mengerikan dari Lord Sangchang, Lord Jiuzu sama sekali tidak takut. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan niat tinju Jiuzu yang tak terhitung jumlahnya mengembun di telapak tangannya. Selain itu, ada juga kekuatan jalan besar dunia. Saat bayangan maya Dao Agung penguasa langit menghantam dengan keras, penguasa Jiuzu tiba-tiba bergerak, bangkit dari tanah bagaikan guntur, dan menghantam keras bayangan maya Dao Agung penguasa langit. Pukulannya kuat dan dahsyat, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tak lama kemudian, dua pukulan yang paling kuat dan dahsyat itu beradu dengan dahsyat. Ledakan, dalam sekejap, gelombang kejut mengerikan seperti tinju tiba-tiba muncul dari lapangan. Biksu gemuk itu adalah yang terlemah di lapangan, dan langsung terkejut ratusan ribu kaki jauhnya. Ye Guan juga terkejut dan mundur dengan keras, namun dia masih bertahan. Dao tertinggi tidak mundur selangkah pun. Dia menatap dingin ke arah Dewa Langit, dan sesekali melirik Ye Guan yang tidak jauh darinya. Setelah melihat bahwa Lord Sangchang tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan, Ye Guan menoleh dan melihat ke arah Supreme Avenue. Tanpa basa-basi, dia menebas ke arah Supreme Avenue dengan pedangnya. Berkelahi, dia memilih untuk bertarung. Jika dia tidak bertarung, segel jahat di tubuhnya akan semakin kuat dan kuat, lalu sepenuhnya menekan kultivasi dan kekuatannya. Melihat Ye Guan berani mengambil inisiatif menyerang, sorot mata Dao tertinggi seketika berubah dingin, dan dia mengarahkan jarinya dengan ganas. Di ujung jari, cahaya ilahi jalan melonjak dan meledak dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, cahaya pedang Ye Guan hancur berkeping-keping. Namun di saat berikutnya, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya dengan dahsyat. Kekuatan Dao tertinggi lebih kuat dari Ye Guan. Tetapi masalahnya adalah Ye Guan memiliki pedang King Xuan, sehingga dapat mematahkan kekuatannya. Ini juga berarti bahwa meskipun ia dapat menekan Ye Guan, ia tidak dapat membunuh Ye Guan dalam waktu singkat. Tak jauh dari situ, biksu gendut itu merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Meski dia cukup kuat, dia tahu betul bahwa dia jauh lebih rendah dari orang-orang di depannya. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat ia ikuti. Namun, dia tetap tidak pergi. Dia siap memanfaatkan kesempatan itu. Matanya selalu tertuju pada pedang di tangan Ye Guan. Jika Ye Guan mati, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang itu. Karena orang kuat setingkat Dao tertinggi pasti akan memandang rendah hal-hal biasa. Ledakan, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan di kejauhan, lalu cahaya pedang menyebar ke segala arah. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, dia melihat Supreme Avenue tiba-tiba menukik di depannya dan meninjunya. Ye Guan langsung melompat ke udara di tempat, lalu menebas dengan keras menggunakan pedangnya. Ledakan, Ye Guan terpesona lagi. Meskipun Ye Guan ditekan, jalan tertinggi tidak dapat membunuhnya. Ye Guan juga merasa tertekan saat ini, karena sekarang,
Hanya pedang King Xuan yang mungkin dapat melawan segel jahat di antara kedua alisnya. Tetapi sekarang pedang King Xuan tidak lengkap, dan mustahil baginya untuk melawan segel jahat. Untuk memperbaiki pedang King Xuan, dia harus menggunakan niat pedangnya. Tetapi niat pedangnya tidak dapat dimobilisasi. Disinilah dia paling malu. Adapun Tower, sebenarnya, Master Ta belum pulih sepenuhnya. Dia dipukuli dengan sangat parah di awal. Terburuk yang pernah ada, ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan menyapu dari kedalaman galaksi di sebelah kanan. Melihat kejadian ini, Ye Guan langsung menghela napas lega. Mungkin Tuhan telah mengirimkan bala bantuan. Namun, pada saat ini, Dewa Langit tiba-tiba berkata, "Sahabatku, berhati-hatilah, ini bukan orang kita." Bersambung.